Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita mengikuti ibadat Natal bersama. Ibadat Natal akan dipimpin oleh Pak Rinto, Pak Krisna, dan Ibu Argia. Untuk mengawali kegiatan ibadat kita pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Mari kita awali ibadat pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Hari ini kita mengawali kegiatan dengan ibadat Natal. Meskipun sudah terlambat, tapi nggak apa-apa, kita masih bisa punya kesempatan untuk bisa mengikuti doa ibadat Natal bersama-sama. Tema Natal tahun 2020 ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Maka mari kita dalami bersama inspirasi apa yang akan kita dapat dari Natal pada tahun 2020 kemarin. Untuk itu, sebelum kita memulai lebih jauh, mari kita lihat kembali segala dosa dan kelakuan yang kurang berkenan di hadapan Allah Bapa. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan hari ini menjadi hari yang amat kudus, bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atas terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu
Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini dari bacaan yang sudah kita dengarkan bersama, bacaan pertama, lalu juga bacaan Injil barusan, kita bisa mempelajari atau mendalami 2 poin yang saya tawarkan. Poin yang pertama ini tentang pergantian antara kegelapan menuju pada terang. Lalu poin yang kedua itu tentang perjumpaan. Bagaimana Allah yang sudah datang ke bumi, ke dunia, menjadi manusia, lalu berjumpa dengan para gembala, lalu Maria dan Yosef itu tadi. Jadi itu 2 poin itu yang kita dalami. Bagaimana adanya pergantian dari kegelapan menuju terang, lalu yang kedua adalah perjumpaan, itu yang penting. Baik, yang pertama kita lihat bagaimana pergantian dari gelap menuju terang itu tadi. Tadi kita dengar bersama-sama dari kitab Yesaya. Yesaya pun sudah menerangkan dengan mengatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Nah, kegelapan itu konotasinya bisa diartikan macam-macam. Ada kejahatan, dosa, hukuman, atau bahkan kematian. Lalu kalau terang itu identik dengan apa? Terang itu bisa dikonotasikan dengan sesuatu yang baik, pengampunan, sukacita, kebenaran, atau bahkan kehidupan kekal. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun juga sama. Ini masih relevan sekali ya bacaan Natal ini, karena kita tahu siapapun kita pasti terdampak dengan adanya virus wabah corona. Itu kegelapan untuk seluruh keluarga dimanapun kita berada. Nah, sekarang Allah sudah menunjukkan kuasanya dengan hadir. Tadi temanya kan mereka akan menamakannya Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita sudah tidak hidup sendirian lagi, kita sudah tidak hidup dalam kegelapan lagi. Ini tandanya terang sudah tiba. Kita harus memulai hidup yang baru tentunya. Ya, itu pergantian yang saya pun juga sama. Bagaimana awalnya pandemi kita susah payah mengajar, membuat materi yang tadinya offline kita ubah semuanya menjadi online. Itu butuh proses, nggak gampang. Tapi inilah tandanya Allah menyertai kita semua. Sukacita itu datang. Kita sudah tidak lagi mengalami pergantian kesulitan itu tadi. Kita sudah bersama-sama memulai, makanya tandanya kita sudah bisa memulai dengan kebiasaan yang baru. Ya, itu ya poin pertama yang kita bisa dalami bersama. Lalu yang kedua soal perjumpaan, bagaimana kini Allah yang sudah datang ke dunia lalu berjumpa dengan para gembala, kan tadi sudah kita dengar barusan ya. Gembala datang lalu bersorak-sorai, sukacita yang besar itu sudah datang. Nah, sekarang kalau terang itu sudah ada tandanya, sekarang tanda itu sudah hadir, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus itu meneruskan apa yang sudah Yesus ajarkan. Kita adalah terang itu. Bagaimana kita membagi terang itu kepada teman-teman atau sesama kita atau saudara kita yang masih mengalami kesulitan. Lagi-lagi ini soal perjumpaan. Sekarang udah banyak di mana-mana memberikan bala bantuan untuk mereka yang membutuhkan, mereka yang kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bagaimana peran kita, mau nggak ikut ambil bagian dalam pemberian bala bantuan itu? Kita menjadi terang itu sendiri. Mau nggak kita menjadi terang itu sendiri seperti yang Yesus lakukan, seperti yang sudah Allah tunjukkan. Nah, itu. Jadi semata-mata perayaan Natal bukan lagi soal tukar kado, soal bagi-bagi kado, perayaannya Natal dengan pohon-pohon Natal yang megah. Tetapi sekarang saatnya Natal
kita menjadi terang. Kita menjadi terang itu sendiri dengan membagikan apa yang mereka sesama butuhkan. Untuk itu mari kita lanjutkan perayaan ini dengan sukacita penuh. Semoga kita pun juga bisa membagikan terang itu kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Seorang putra telah lahir bagi kita, Immanuel, Tuhan beserta kita namanya. Dialah tanda tetap bahwa Allah menyayangi kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan perantaran Yesus putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga Allah Bapa menerangi kita agar makna nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian, bukan perperangan, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi para papa, semoga kehadiran putranya di Goa Bethlehem menjadi hiburan bagi mereka yang lemah dan papa, dan membangkitkan semangat optimis dalam terwujud hidup mereka. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar dalam suasana perayaan Natal kita tak melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu, dengan perantaran Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bawa doa dan permohonan kita ke hadapan Allah Bapa di surga dengan perantaran Yesus Kristus Putranya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas, kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami mengecewakan-Mu, dan karenanya kami mohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personil imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini, dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan,
ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasi kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Putra yang datang di tengah kita, mendampingi kita semua dalam mewartakan kabar gembira keselamatan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Dan semoga kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat perayaan Natal bersama ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi terang bagi sesama kita. Amin. Amin.